Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Ayu Lestari, mahasiswi Prodi Akuntansi kelas 3B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan yang sudah saya kerjakan, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Syahrul Syarifuddin, SEMM. Di sini saya akan membahas analisis laporan keuangan pada industri keuangan, itu sektor lembaga keuangan PT Buana Finance Tbk dalam periode waktu tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada presentasi ini akan ada beberapa pembahasan, yaitu diantaranya yang pertama mengenai profil perusahaan, yang kedua yaitu ada analisis perbandingan, yang ketiga ada analisis rasio, yang keempat ada analisis common size, yang kelima ada analisis tren, selanjutnya yaitu ada analisis DuPont, analisis cross section, dan analisis time series. Untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai profil perusahaan PT Buana Finance Tbk. Perlu kita ketahui, PT Buana Finance Tbk ini berawal dari pendirian lembaga keuangan swasta campuran PT BBL Leasing Indonesia atau Bangkok Bank Leasing pada tanggal 7 Juni tahun 1982. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan terus berkembang bersama kemajuan industri pembiayaan di Indonesia, sehingga pada tahun 2005, perseroan ini berubah nama menjadi PT Buana Finance Tbk dan semakin mengukuhkan eksistensinya di industri keuangan dengan dukungan grup pendiri dari Bank Buana Indonesia. Langsung saja pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai analisis perbandingan neraca dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya. Contohnya, kita akan menghitung jumlah aset pada tahun 2018 atas 2017, yaitu dengan cara total aset tahun 2018 dikurangi dengan total aset tahun 2017, lalu hasilnya akan dibagi dengan total aset pada tahun 2017, maka akan didapatkan sebuah hasil persentase. Begitupun untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2019 dikurangi atau dibandingkan dengan tahun 2018, tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, dan tahun 2021 akan dibandingkan dengan tahun 2020. Baik total aset, total liabilitas, total ekuitas, maupun total liabilitas dan ekuitas itu rumusnya sama seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan laba rugi. Untuk analisis perbandingan laba rugi pun rumusnya masih sama seperti analisis perbandingan kaca, di mana contohnya itu akan menghitung total pendapatan pada tahun 2018 atas 2017, yaitu dengan cara menghitung total pendapatan tahun 2018 dikurangi dengan total pendapatan tahun 2017, lalu hasilnya akan dibagi dengan total pendapatan tahun 2017, maka akan didapatkan hasil persentase. Begitupun untuk penghitungan laba bruto dan laba usahanya. Selanjutnya yaitu analisis rasio likuiditas. Dalam rasio likuiditas ini, dalamnya terdapat current ratio dengan rumus total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya yaitu ada acid test ratio dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan, lalu dibagi dengan hutang lancar. Yang ketiga yaitu ada cash ratio, yaitu dengan menghitung kas ditambah surat berharga lalu dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya yaitu ada working capital to total asset ratio, yaitu dengan menghitung aktiva lancar dikurangi hutang lancar lalu dibagi total aktiva. Lalu kemudian hasilnya ini akan dibandingkan dengan rasio industri yang akan jadilah kurva seperti ini. Pada kurva ini perlu kita ketahui pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ini current ratio dan acid test rasionya PT Buana Finance Tbk ini lebih besar dibandingkan dengan rasio industrinya. Selanjutnya yaitu mengenai analisis rasio leverage. Dalam analisis rasio leverage ini di dalamnya terdapat total debt to total asset ratio dengan rumus itu total hutang dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya itu total debt to total equity ratio dengan rumus itu total hutang dibagi dengan ekuitas.
Selanjutnya yaitu ada long term debt to total equity ratio dengan rumus hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada time interest earned ratio dengan rumus EBIT dibagi dengan bunga hutang jangka panjang. Lalu akan didapatkan kurva seperti digambar seperti ini. Selanjutnya yaitu mengenai analisis rasio aktivitas. Dalam analisis rasio aktivitas ini di dalamnya terdapat total asset turnover, receivable turnover, average collection inventory, inventory turnover, average days inventory, dan working capital turnover. Dapat dilihat dalam analisis rasio aktivitas PT Buana Finance ini hasil perhitungannya itu nol semua dikarenakan pada PT Buana Finance ini aktivitasnya tidak terdapat penjualan maupun persediaan sehingga hasil perhitungannya itu nol dan ini akan mendapatkan kurva seperti ini. Selanjutnya yaitu mengenai analisis rasio profitabilitas. Dalam analisis rasio profitabilitas pun untuk gross profit margin, net profit margin, dan operating income rasionya itu sama-sama hasilnya nol karena tidak ada penjualan. Sedangkan untuk return of asset, return of equity, dan return of investment-nya itu didapatkan hasil presentasi seperti di gambar. Sehingga akan jadi kurva seperti ini. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai analisis common size pada neraca. Untuk analisis common size pada neraca ini, cara menghitungnya dengan cara total semua aset dibagi dengan total aset. Sedangkan untuk total liabilitas dan total ekuitas pun sama dibagi dengan total aset. Sehingga akan diperoleh presentasi seperti pada gambar. Untuk selanjutnya pun mengenai analisis common size laba rugi itu sama perhitungannya seperti yang pada neraca yaitu total pendapatan dibagikan dengan total pendapatan tahun berjalan, laba bruto baik laba usahanya pun dibagi dengan total pendapatan laba tahun berjalan. Begitupun untuk menghitung pada tahun 2018 sampai seterusnya itu rumusnya masih tetap sama. Selanjutnya yaitu mengenai analisis tren. Yang pertama itu akan saya bahas mengenai analisis tren pada neraca. Untuk mendapatkan hasil presentasinya ini dapat dihitung dengan cara semua tahun dari 2017 sampai 2021 ini dibagi dengan tahun awal, yaitu tahun 2017. Contohnya, saya akan menghitung total aset. Total aset tahun 2017 dibagi dengan total aset 2017. Total aset tahun 2018 akan dibagi dengan total aset tahun 2017. Begitupun seterusnya. Baik menghitung liabilitas dan ekuitas pun sama seperti menghitung total aset, yaitu dibagi dengan tahun pertama. Untuk analisis tren laba rugi pun masih sama cara menghitungnya seperti pada analisis tren neraca. Selanjutnya itu mengenai analisis DuPont. Analisis DuPont ini dilakukan untuk menghasilkan ROE atau Return of Equity pada perhitungan setiap tahunnya. Oleh karena itu, pada PT Buana Finance ini berada di sektor keuangan. Sehingga untuk hasil dari perhitungan analisis DuPont ini hasilnya akan menjadi selanjutnya yaitu mengenai analisis cross section. Dalam analisis cross section ini dalamnya terdapat cara penghitungan rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, median, dan modus. Di mana untuk menghitung rata-rata aritmatika roanya itu dihitung dengan cara menjumlahkan roa tahun pertama sampai dengan roa tahun kelima, lalu kemudian dibagi dengan 5. Karena kita menganalisisnya itu selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Untuk selanjutnya, cara menghitung rata-rata aritmatika nilai buku. Sebelumnya, nilai buku ini ada karena rumus total ekuitas tahun berjalan dibagi dengan saham yang beredar pada tahun berjalan.
Untuk penghitungan rata-rata aritmetikanya pun sama seperti dengan perhitungan rata-rata aritmetika ROA. Selanjutnya yaitu mengenai rata-rata tertimbang ROA, yaitu dengan cara ROA setiap tahun dibagi dengan total ROA selama 5 tahun. Jadi contohnya kita akan menghitung ROA tahun 2017. Maka caranya yaitu total ROA 2017 dibagi dengan total ROA dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Untuk menghitung nilai rata-rata tertimbang nilai buku pun sama seperti menghitung rata-rata tertimbang ROA. Lalu selanjutnya itu menghitung median. Cara menentukan median itu dengan cara mengurutkan angka dari yang terkecil sampai yang paling terbesar, lalu kemudian akan diambil nilai tengahnya. Sedangkan untuk modus yaitu nilai yang sering muncul. Selanjutnya yaitu mengenai analisis time series. Pada analisis time series ini terdapat ROA perusahaan dan ROA industri untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. PT Buana Finance ini memiliki nilai ROA yang lebih tinggi dibandingkan dengan ROA industrinya. Sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 ini, ROA perusahaan PT Buana Finance Tbk ini lebih kecil dibandingkan dengan ROA industri PT Buana Finance ini. Berdasarkan hasil penerapan yang tadi saya sudah jelaskan, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan pada PT Buana Finance Tbk ini yang telah saya lakukan semoga dapat bermanfaat bagi para pengguna yang membutuhkan informasinya. Karena dengan adanya analisis laporan keuangan ini kita dapat mengetahui perubahan laporan posisi keuangan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Sehingga kita dapat mengetahui apakah kinerja manajemen dari PT Buana Finance Tbk ini apakah semakin membaik dari tahun ke tahunnya. Dan adanya analisis laporan keuangan ini juga akan menjadi bahan pertimbangan agar kinerja untuk perusahaan tahun selanjutnya itu menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan tentunya agar perusahaan dapat mendapatkan profit yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya karena perlu kita ketahui pada tahun 2017 sampai dengan 2021 ini laporan posisi keuangan pada PT Buana Finance ini itu tidak stabil. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.